Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah dapat keberkahan, kesempatan dalam keadaan sehat walafiat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam perjalanan dan segala urusannya hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Tak lupa pula dan tak jenuh-jenuhnya kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti adanya Islam sekarang ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah karena sampai saat ini kita masih memeluk Islam. Salah satu perbedaan antara kita dengan umat agama yang lain yaitu salat. Salat merupakan tiang agama yang memiliki keagungan dalam Islam. Selain termasuk dalam rukun Islam, salat juga merupakan tanda bahawa kita seorang muslim dan bukan seorang kafir. Sudahkah kita menjalankan salat dengan baik dan benar? Sudahkah kita menjadikan salat sebagai salah satu ibadah khusus yang diberikan kepada Allah? Sudahkah kaum muslimin, kaum muslimat dan teman-teman yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak, salat kita, Masya Allah, salat ini merupakan salah satu ibadah yang khusus diberikan kepada Allah, dan beliau yang berhak memberikan pahala. Sebagaimana perintah Allah tentang salat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berisi tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, yang artinya adalah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi ayat di atas menjelaskan bahawa salat yang benar yaitu salat yang sesuai dengan syariat serta khusyuk. Tidak dapat dipungkiri, kita bukan nabi yang dapat secara khusyuk beribadah. Oleh karenanya dalam mengikuti jejak para nabi, alangkah baiknya kita untuk selalu senantiasa mencoba untuk mengkhusyukkan diri dalam salat. Ketika salat sudah berjalan dengan baik, maka kehidupan kaum muslimin, kaum muslimat maupun umat Islam akan selalu merasa berkah dan nikmat. Keutamaan menjalankan salat juga dapat kita peroleh ketika melakukan dengan ikhlas. Pertama, kita akan mendapatkan cinta dan ridha Allah, sebagaimana tujuan kita dalam hidup adalah memperoleh cinta dan keridhaan-Nya. Maka salat adalah hal utama dan yang paling utama yang wajib dilakukan Allah. Yang dilakukan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apabila kita melakukan kewajiban untuknya, maka kita akan diberi cinta dan keridhaan-Nya. Dan yang kedua, keutamaan salat adalah salat dapat menyelamatkan diri kita dari api neraka dan membantu kita untuk masuk ke dalam surga.
salat dapat menjadi salah satu tiang tolak ukur dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita senantiasa menjalankan salat serta menjalankan perintahnya, maka kita akan terhindar dari api neraka. Yang ketiga adalah menjalankan salat dapat menjadikan kita orang yang taat serta dapat secara leluasa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa salat merupakan salah satu penolong apabila seseorang menjalankannya dengan khusyuk. Ketika menjalankannya dengan khusyuk, maka salat kita akan diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah salat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila menjalankan salat secara khusyuk dan dilakukan secara terus-menerus, hal tersebut akan membantu kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ketika selalu berfokus pada hal yang baik, maka kita akan dijauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar yang menyebabkan kemurkaan Allah kepada kita. Selain itu, kita harus selalu berdoa selepas salat agar dijauhkan dari hal yang keji. Mungkin sekian wejangan dari saya tentang keutamaan salat. Salat adalah suatu ibadah yang terlihat sehari-hari, namun harus tetap diingat keutamaannya agar selalu memberikan semangat bagi diri sendiri untuk terus menjalankannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.